Teman-teman apa kabar hari ini? Tapi kalau ke sini, padahal baru jam 8.30 loh, masih jam pagi loh ini. Udah ngomong semangat, kita lihat. Jadi kalau saya bilang semangat pagi gitu ya. Oke, saya coba semangat pagi. Ya, semangat. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya, teman-teman setelah UTS, kemudian kemarin kita ada pertemuan ke-9 dan sekarang pertemuan ke-10 terkait dengan pengelolaan dan integrasi informasi digital. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, teman-teman kita tolong mengelola profesional di video YouTube. Mulai. Saya absen dulu ya. Ada yang izin Mas Asna hari ini? Tidak ada. Masuk semua. Saya juga absen ya. Mas Salis hadir, Mbak Nanda hadir, Mas Salis hadir, Mbak Nanda hadir, Mbak Lisa hadir, Mas Asna hadir, Mbak Ahmad hadir, Mbak Najwa hadir, Mbak Isi hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ini sangat sering full house, jadi jarang yang absen. Kita akan masuk ke materi hari ini ya, teman-teman. Kita awali dari kasus. Biar tahu kasus ini sedang viral di netizen, sedang viral ya. Jadi ini adalah kasus peneliti Indonesia yang konferensi ke Denmark kalau tidak salah. Itu ketika ada presentasi ternyata hasil risetnya EKI, full EKI, analisisnya EKI dan lain sebagainya. Jadi kredibilitas dan integritasnya dipertanyakan. Ini cukup fatal dan menjadi pelajaran kita semua ya teman-teman. Di era yang memang sangat memudahkan, yang sangat EKI sekarang ini, kita perlu berhati-hati dan menjaga integritas kita sebagai akademisi maupun sebagai peneliti. Nah, pertanyaan refleksinya dari kasus yang tadi, bagaimana teman-teman cara kita menghindari agar tidak ada kejadian serupa yang menimpa kita? Ya, silakan. Mencantumkan citasi itu ada lagi kejujuran dan hasil analisis. Jadi maupun hasil analisisnya nanti tidak signifikan ya, harus bilang tidak signifikan, bukan menambah data. Tuh, ada lagi ya, referensi. Ah ya, betul. Jadi referensi yang mau kita kutip itu benar-benar harus kita baca. Walaupun kita minta bantuan dari AI, misalnya dari Colgate atau dari ChatGPT, biasanya ya teman-teman, atau dari analisis atau AI jenis yang lainnya. Yang paling utama yang harus teman-teman perhatikan adalah membaca referensi itu. Jangan mentah-mentah, karena teman-teman tahu sendiri di mata kuliah sebelumnya kita sedang mempelajari itu, yaitu AI sering sekali galau. Jadi nulisnya misalnya literasi digital adalah di dalamnya seperti itu. Ketika teman-teman mau kita komunikasi kan jadi halu juga gitu. Itu harus ada. Nah, mengapa komunikasi sumber itu penting, teman-teman? Ada beberapa fungsi citasi. Teman-teman sekarang ini karena ini bukan hal apa sih menentukan no. Jadi ini bisa membedakan kita dari plagiarisme. Kalau karya orang atau pendapat orang, kata-kata orang kita citasi, kita kutip, kita mengakui, oh dia ngomong memang Mbak Salim gitu. Bukan kan Ayu Dina yang ngomong misalnya ya. Gitu. Kalau kita menulis citatas misalnya, saya mungkin kata-kata besar saya tidak menyebutkan nama Salim di karya saya. Itu sudah namanya plagiarisme. Kita menganggap karya Salim itu adalah karya saya. Jadi untuk topik kita hari ini adalah mempelajari berbagai gaya citasi. Jadi citasi itu ada gayanya, bukan cuma model yang sudah gaya ya. Jadi tapi citasi juga ada gayanya, ada apa, ada bentuk dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan referensi belajar Zotero. Apa sih Zotero itu dan bagaimana cara kerjanya, kita akan mempelajari hari ini. Ini adalah bukan dari kita keempat. Jadi setelah kuliah ini berakhir, kita mampu melakukan citasi informasi digital. Nih, kita masuk ke topik besar yang pertama. Gaya citasi atau style.
Ada berbagai macam, ini saya hanya mengambil 5 dari mungkin puluhan gaya literasi. Ada PA, itu akan singkatan dari American Psychological Association, kemudian ada Cita Besar, ada Vancouver, ada PGE, dari Harvard, dan seterusnya. Masing-masing punya ciri khas teman-teman. Karena pasti ini sudah semester 2, berbeda artikel-artikel yang dibaca ya. Jadi teman-teman di sini pasti membaca ada yang misalnya nama, ada juga yang gayanya cuma pakai angka di atas. Kemudian ada yang pakai di atas juga, ini ada yang angkanya besar, kemudian dipanggat gitu ngomongin. Kemudian yang kemudian bisa berikan dalamnya juga. Nah, cita-cita ini beragam teman-teman, tergantung teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Ini adalah identitasnya atau isi artikelnya. Nah, di sini berbeda-beda di bibliografinya. Ada yang belakang inisial tahun, ada yang belakang depan miring, jadi masing-masing citasi itu punya gaya pada sendiri-sendiri. Teman-teman punya tentang ini karena biasanya di jurnal setiap kampus, misalnya di kampus kita gitu, atau di jurusan, di prodi itu ada gaya sendiri. Di prodi sosiologi agama kok asalnya apa misalnya, tapi teman saya di Febi kok pakainya Harvard, biasanya beda. Gaya selingkuh namanya, jadi ada perbedaan gaya yang ditentukan oleh masing-masing tempat, masing-masing universitas pun nanti teman-teman menjadi sampai sebuah artikel atau publikasi, berarti teman-teman harus mengikuti editornya. Jadi kalau saya sampai ke jurnal, dia pakai style apa? Kalau dia sampai ke jurnal yang mana gitu, bukan info gitu. Ini akan sangat meremehkan tentu saja. Kalau teman-teman mau kasih hasilnya secara manual, diketik, misalnya ya kalau kita hasilnya cuma nih, kalau kita kamera ada 50, ada 100 yang akan dicapai di sini. Jadi teman-teman akan bisa fokus ke dalam isi karyanya, teman-teman justru pengolahan untuk bangunan kita sini. Tuh, jadi di sini tantangannya kita manual. Rawan salah format dan bisa saja banyak yang bergerak ya kalau dilakukan secara manual. Walaupun kita banyak orang tahu dari itu, tahun, nama dan sebagainya mulai seperti ini. Tapi tetap saja misalnya kami kesalahan. Kalau kita berdoa, kemudian sulit konsisten yang benar mengikuti pola situasi yang sama persis. Sumber menunggu. Nah ini kalau kita situasinya manual, kita biasanya seringnya di offline, di laptop masing-masing, di folder yang mana kita mungkin akan terpisah-pisah berantakan, yang akan simpan di sini, yang akan simpan di situ, itu akan berantakan. Nah ini yang apalagi di tahun ini masih banget kalau di zaman perbelanjaan ini itu mungkin aktif sekali di mana-mana. Kalau situasinya yang kelima mungkin ya yang salah gitu, mau manual. Tapi kalau sudah situasinya banyak, dia akan sangat meninggal gitu. Nah, ini kalau kita berarti jadi menyimpan otomatis, menarik data referensi langsung. Kalau ada organisasi, kalau kita pakai referensi aja ya. Kemudian hasil instan, kita bisa menyisihkan kutipan atau apapun yang memang kita inginkan di file yang kita inginkan. Kemudian ganti gaya. Tadi, misalnya saya mau submit ke jurnal gayanya, kemudian saya ditolak, nggak diterima di jurnal. Di jurnal saya mau memasukkan tentang gayanya pakai aduh PR harus menyesuaikan kalau manual. Tapi kalau pakai reference manager itu ganti gayanya bisa langsung saat itu juga langsung otomatis ganti gaya itu yang dari nama aku judul itu langsung berapa. Ini adalah beberapa reference manager yang sangat populer yang digunakan saat ini. Ada Zotero, ada Mendeley, ada Cicadonya kayak gitu. Kemudian teman-teman dari tiga ini Zotero, Mendeley, dan Canon, siapa yang sudah pernah mendengar terkait nama ini? Sudah pakai apa biasanya? Zotero, pernah mendengar ya? Pernah Zotero? Ada lagi? Mendeley. Nih, memang dua ini kalau di Indonesia sangat terdengar dari teman-teman, sangat biasa untuk digunakan. Tapi untuk di kuliah kali ini kita belajar menggunakan Zotero. Teman-teman kemarin sudah kami tugaskan untuk menginstal dan melakukan koneksi untuk dokumen Zotero. Jadi sekarang kita tinggal nanti untuk sinapsinya. Nih, jadi praktek kali ini kita ada di yang poin 4 ini. Yang poin putih, kalau instalasi sudah dilakukan di rumah. Sudah dilakukan? Sudah. Membuat library sudah. Jadi memang harapannya kita akan
membuat citasi dan videografi untuk kali ini. Untuk video tutorialnya, kita akan menyimak beberapa detak. Ini kalau tidak coba ini yang ada di totalnya ya sudah mulai mendapat lebih sudah cerita sudah dan yang di belakang meminum oke jadi teman-teman kalau sudah bisa video tutorialnya sudah jelas ya teman-teman kalau mau lupa berarti kalau mau dari teman-teman yang lain ya sih lagi videonya. Kita sudah masuk ke tahap bagian akhir. Ada pertanyaan? Yang pertama realisasi pengambilan gaya citasi ya, ini buatnya ya. Kalau gaya citasi di sini ada bagaimana lagi ada ini sebagai contoh ada 5. Nah gaya citasi mempengaruhi dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya gunanya kita seperti itu jadi kita pilih. Kalau memang komprominya fakultasnya universitasnya biasa pakai gaya citasi tertentu jadi memang kembali ke kebutuhan kita masing-masing. Nah cara menggunakannya biasanya mewajibkan pakai referensi data. Ketika kalian menggunakan referensi secara manual, itu mau biasanya tidak diterima. Jadi mengurangi tadi dari identitas ya. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Mas. Teman-teman, ini kita itu makanya pasti ada yang betul, tapi dari citasi yang benar kan, jadi menggunakan referensi. Ada lagi? Pengaturan citasi baik secara manual maupun secara otomatis. Jadi kita sudah mempelajari itu di video ya. Ini referensi yang saya pakai, teman-teman bisa ini adalah teman kita hari ini ya, teman-teman. Tugasnya setelah ini teman-teman harus belajar untuk mencitasi di level matematik minimal 5 citasi. Kalau biasanya pakai Microsoft Word atau pakai Google? Pakai Microsoft Word, berarti kalau komplain ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah mencitasi 5 artikel, kemudian dikirim ke kelas ya. Kita tolong untuk dari mana. Jadi saya akan cek apakah teman-teman ketik manual atau sudah benar kelihatan. Karena kita teman-teman offline pun ketika dikirim kita bisa deteksi ini Pak Zubero, ini ketik manual juga akan muncul di link Zubero. So pesan terakhir ya teman-teman untuk pertemuan kali ini terkait dengan citasi, integritas dari penelitian itu harus sangat dijaga baik peneliti maupun oleh akademik. Jadi citasi adalah salah satu upaya kita mempertahankan integritas. Sekian dari saya, sudah ada pertanyaan? Sudah ada kurang lebihnya saya